Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kuliah kita kali ini kita akan coba membahas tentang macam-macam akad secara detail ya dalam sistem ekonomi syariah. Ya. Dan akad-akad ini digunakan dalam bank syariah maupun lembaga keuangan syariah ya lainnya. Nah, akad pada prinsipnya adalah satu perjanjian ya antara satu pihak dengan pihak lain atau satu pihak dengan beberapa pihak ya untuk mengadakan satu kontrak dalam hal bisnis, misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan itu kontraknya disebut dengan akad. Kira-kira ilustrasi sederhananya seperti itu. Nah, di dalam ekonomi Islam ada dua macam akad yang populer secara umum ya. Yang pertama ada akad yang kita kenal dengan akad tabarru ya. Akad tabarru itu adalah akad yang bersifat sosial ya. Atau boleh juga kita definisikan akad tabarru itu adalah akad non profit oriented ya. Segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi non komersial. Jadi dia tidak untuk komersial, tidak untuk keuntungan, mencari keuntungan keuntungan materi, tetapi bersifat ta'awun dan bersifat sosial. Akad-akad inilah yang kita kenal dengan nama akad tabarru ya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah akad tijarah ya. Bisa juga akad tijari ya. Ini kebalikan dari akad tabarru. Kalau akad tabarru itu lebih bersifat sosial non profit oriented ya. Kalau akad tijari atau akad tijarah adalah akad yang segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi komersial atau bersifat profit oriented. Jadi mengambil keuntungan. Jadi kalau mau ke arah sosial maka pakainya akad tabarru. Mau ke akad bisnis yang memperoleh keuntungan maka pakainya akad tijari atau akad tijarah ya. Nah, perbedaan paling mendasarnya itu ya. Jadi sekali lagi kalau akad tabarru itu lebih bersifat tolong menolong ya, tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau tijari itu memang bisnis dan boleh mengambil keuntungan. Nah, berikutnya apa saja yang termasuk dalam kategori akad tabarru ya. Akad tabarru itu akad sosial ya, itu ada tiga kategori ya. Yang pertama ada kategori meminjamkan harta ya. Yang kedua ada kategori meminjamkan jasa, dan yang ketiga ada kategori memberikan sesuatu ya. Tiga kategori ini semuanya masuk dalam rumpun akad yang bersifat sosial. Apa itu akad yang meminjamkan harta? Misalnya yang pertama adalah qard. Qard itu adalah satu transaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam bentuk pinjam meminjam ya. Sebut saja misalnya meminjamkan uang. Jadi ketika si A meminjamkan uang kepada si B, maka si B punya kewajiban untuk mengembalikan jumlah uang yang dipinjamnya sesuai ya angka yang ketika dia dipinjamkan awal. Jadi pengembaliannya harus sesuai. Itu namanya qard. Dan dalam qard tidak boleh mengambil keuntungan karena dia masuk dalam kategori tabarru. Ya, sekali lagi tabarru itu sosial, tolong menolong, ta'awun, dan tidak dibenarkan mengambil keuntungan. Itulah sebabnya ada satu hadis, kullu qardin jarra manfaatu fahuwa riba. Ya, setiap pinjam meminjam uang ya yang bersifat sosial, tidak ada orientasi bisnis, lalu dia menimbulkan keuntungan, maksudnya menambah ya pengembalian dari yang awal ya, dari pokok, maka di situ masuk dalam kategori riba. Kenapa utang piutang dan pinjam meminjam itu kemudian menjadi riba? Karena dia dapat anunya sosial. Tidak boleh mendapat keuntungan, tidak boleh melebihkan dalam transaksi yang bersifat sosial. Itu kategori tabarru yang bersifat meminjamkan harta. Ada lagi juga yang termasuk dalam kategori meminjamkan harta, itu adalah meminjamkan harta plus agunan ya.
yang kita kenal dalam produk ekonomi syariah itu namanya akad rahan. Jadi perlu diketahui bahwa rahan itu pada dasarnya adalah akad yang bersifat sosial. Ya, hakikatnya tidak boleh sebuah akad rahan itu menimbulkan keuntungan. Itu prinsip dasarnya ya. Karena kan ketika seseorang meminjamkan uang karena dia kebutuhan konsumsi, tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya, dia minjam kepada seseorang tapi dengan syarat memberikan agunan barang yang dimilikinya. Setelah selesai ya masa jatuh temponya, maka uangnya dikembalikan dan barangnya pun diambil lagi. Dan itu harus sesuai dengan angka pada saat dia meminjam. Dan itu tidak boleh ada keuntungan di situ. Jadi konsep dasar rohan itu sebenarnya adalah sosial, tidak boleh mengambil keuntungan. Hanya kemudian pada perkembangan berikutnya, karena teknologi dan situasi semakin berkembang, orang kan boleh menimbulkan biaya itu pada transaksi akad. Misalnya begini, si A ingin menggadaikan emas ya, misalnya katakan 100 gram. Atau menggadaikan BPKB mobil ya plus 100 gram emas. Dia butuh uang ya dari lembaga pegadaian, sebut saja misalnya butuh uangnya 100 juta. Nah, dia serahkan tuh emas senilai 100 gram, kemudian dia serahkan juga BPKB mobil sebagai jaminan dia minjam uang 100 juta. Nah, kemudian karena pihak penerima gadai ini tidak mungkin menyimpan barang itu tanpa keamanan yang memadai, maka biasanya pihak pegadaian itu punya atau bisa menyewa ke sebuah lembaga keuangan namanya safe deposit box. Ya, safe deposit box itu adalah tempat di mana menitipkan barang-barang berharga agar aman. Nah, untuk mendapatkan SDB atau safe deposit box itu kan butuh biaya. Maka biayanya dibebankan kepada orang yang menggadaikan. Itu saja sebenarnya aspek adanya cost, adanya biaya, adanya keuntungan. Tapi pada prinsipnya sekali lagi bahwa rohan itu masuk dalam kategori tabaruk, yaitu kategori meminjamkan harta plus agunan. Kemudian juga yang termasuk di dalam meminjamkan harta dan bagian dari tabaruk itu adalah hiwalah. Ya. Hiwalah itu kan sebenarnya pada hakikatnya meminjamkan harta untuk ambil alih pinjaman dari pihak lain. Ya. Hiwalah itu kan misalnya mengambil alih utang. Si A dan si B terjadi transaksi utang dan utang piutang. Kemudian satu dan lain hal, ya salah satu dari kedua orang ini tidak wan prestasi, kemudian diambil alih, ya take over, hiwalah. Nah, tidak ada keuntungan kepada pihak lain ya, pihak ketiga, ya misalnya C ya. Tidak ada atau tidak boleh mengambil keuntungan dalam proses transaksi hiwalah. Kenapa? Karena hiwalah pada prinsipnya adalah akad yang bersifat tabaruk, ya. Itu prinsip dasarnya. Nah, kemudian yang kedua tadi kategori dari tabaruk yang kedua adalah meminjamkan jasa. Ya, kalau tadi kan meminjamkan harta, ya. Yang kedua tabaruk itu meminjamkan harta apa? Wakalah misalnya. Dalam proses wakalah itu tidak boleh ada keuntungan yang diambil dari pihak-pihak yang bertransaksi karena dia hanya mewakilkan saja. Karena alasan tertentu sebuah akad jual beli tidak dilakukan oleh orang yang membelinya, ya, lalu diwakilkan kepada pihak lain. Nah, proses perwakilan kepada pihak lain untuk meminjamkan jasa tadi adalah namanya wakalah dan tidak boleh mengambil keuntungan dalam transaksi akad yang bersifat wakalah. Kenapa? Karena dia tabaruk, ya, sosial. Nah, itu beberapa kategori yang termasuk dalam meminjamkan harta, meminjamkan jasa, ya, meminjamkan jasa. Satunya adalah wakalah. Kemudian yang kedua ada juga misalnya wadiah, ya, wadiah itu titipan. Jadi pada prinsipnya ketika orang menitipkan uang kepada pihak tertentu tidak boleh menimbulkan keuntungan karena dia bersifat sosial. Dan ini biasanya berlaku ya dalam sistem tabungan di lembaga keuangan dan perbankan syariah, ya, ada namanya akad wadiah. Akad wadiah itu hanya titipan. Prinsip dasarnya wadiah itu masuk dalam kategori tabaruk dan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi itu karena dia bersifat
wadiah, ya, bersifat tabaruk maksud saya. Kemudian ada lagi juga misalnya kafalah. Ya, kafalah juga penjamin, ya. Kafalah itu menanggung sesuatu. Jadi wakalah mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu. Ini namanya personal garansi. Ya, kalau kita sering mendengar ada personal garansi, ada yang menanggung kalau pihak-pihak tertentu ternyata wan prestasi ditanggung oleh pihak lain. Itu namanya kafalah. Nah, kafalah ini tidak boleh menimbulkan biaya atau tidak boleh menimbulkan keuntungan karena dia bersifat sosial. Tidak boleh mengambil keuntungan dalam semua transaksi-transaksi yang bersifat tabaruk, baik yang meminjamkan harta maupun dalam kategori yang meminjamkan jasa, ya. Kemudian yang kategori yang ketiga adalah masuk dalam kategori tabaruk itu adalah memberikan harta atau memberikan sesuatu. Contohnya apa? Hibah, sedekah, wakaf, zakat, itu semuanya memberikan sesuatu. Filantropi, ya. Semua dana-dana yang bersifat memberikan kepada pihak lain baik dalam bentuk sedekah maupun infak, ya, kemudian zakat, apalagi hibah, wakaf dan seterusnya, itu termasuk kategori akadnya akad tabaruk dan tidak boleh mengambil keuntungan dalam akad yang bersifat tabaruk. Nah, saudara sekalian, terutama teman-teman mahasiswa, itulah sekilas ya tentang apa yang dimaksud dengan akad. Jadi kembali kesimpulannya, akad ada dua, ada akad tabaruk dan akad tijari. Akad tabaruk itulah akad yang bersifat sosial, sedangkan akad tijari akad yang bersifat bisnis. Nah, pada sesi video kali ini kita baru menjelaskan akad-akad yang bersifat tabaruk, ya. Apa saja poin-poinnya? Nah, dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan tentang akad-akad yang bersifat tijari. Saya kira itu, ya, penjelasan singkat tentang akad, terutama akad sosial. Mudah-mudahan memberikan inspirasi pada materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.